Alhamdulillah, pelunggu sami jamaah sekalian, para tulab dan talibat santriwati Pondok Pesantren Syekh Zainuddin selalu diingatkan, ya, selalu diingatkan. Bahkan guru besar kita mengingatkan kita dalam wasiat beliau mengatakan banyaklah orang membuang waktu setiap hari bermain kartu. Sudah diteropong oleh guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh. Alam kita sekarang ini selalu main kartu, ya. Habis pulsa gelisah, habis kuota gelisah, terus-terusan, ya. Setiap hari bermain kartu, akhirnya melelang sembahyang fardu. Ada muallimin melelang sembahyang fardu, ada tulab melelang sembahyang fardu, ada pelunggu sami melelang sembahyang fardu. Apa itu melelang? Kalau barang yang dilelang itu harganya berapa? Murah, lelangan. Artinya sholatnya itu tergesa-gesa, sholatnya tidak ada khusyuk dan tumakninah, mengingat kesibukannya saja. Akhirnya melelang sembahyang fardu. Celakanya lagi lupa mertua, lupa mentoa nanik ingat, menantu nanik tanda. Itu bahasa guru besar kita dalam wasiat. Banyaklah orang membuang waktu setiap hari bermain kartu. Nah, kita para santri, para pelajar Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur, mari roh kita ini selalu kita isi inhat ila ruh wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu ya khadimal jismi kam tasqa li khidmatihi atatlubur ribha billazi huwa khusranu inhat ila ruh wastakmil fadailaha. Mari bergegas bergerak untuk memperbaiki roh kita, memperbaiki hati kita. Dengan apa? Dengan kita senang sholat berjamaah, dengan kita memperhatikan waktu sholat. Sebab sholat ini kata ulama unsun warahatun wa tumakninah. Sholat itu adalah penghibur, sholat itu adalah rauhah, menjadikan diri kita ini tenang. Wa tumakninah, menjadikan diri kita juga tumakninah, tenang. Orang-orang yang tidak sholat atau melalaikan sholat itu tidak tenang hidupnya. Wabiha, dengan sholat yang kita kerjakan tasluhul af'al wal aqwal. Karena itu sabda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Paling pertama yang dihisab, dibuka lembarannya nanti hari kiamat adalah salat. Iza saluhat saluha sairu amalihi. Apabila nilai salatnya bagus. Berapa nilai salat kita? Kebanyakan nilai salat kita ini mungkin kalau raport itu sekedar nilainya 6. Ada yang 7, ada yang kurang. Misalnya selalu kita istighfar setelah kita sholat. Astaghfirullahal azim. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana wa ghafir dzunubana wa atiq riqabana. Itu hikmatnya kita disuruh istighfar. Karena di dalam sholat kita ini kadang-kadang hati kita kacau. Apalagi tahu bertunangan, ingat kebeliaan doang. Hah? Jangan ingat si itu si ini di dalam sholat. Ya, maka kita disuruh istighfar. Iza saluhat saluha sairu amalih wa iza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya rusak, bolong-bolong, tidak bagus, maka amal yang lainnya juga ikut menjadi tidak bagus. Maka sholat yang kita kerjakan ini, mari kita usahakan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini adalah nurun,
Salat yang dibawakan kita oleh junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sana, dari Sidratul Muntaha, dari Mustawa, ya. Itu adalah nurun. As-salatu nurun. Nurun fil qulubi wal basair wa tuniru zulmatal qabri, dan dia menyinari, dia yang menghilangkan kegelapan kubur. Kemudian salat juga adalah mahiyatun lis-sayyi'at wa rafi'atun lid-darajat, penghapus dosa, mengangkat derajat. Nah, mudah-mudahan dengan kita merayakan Isra Mi'raj, mengingat kembali Mi'rajur ruhi ini, yaitu as-shalah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang bagus, ya, yang menjadi hamba yang soleh dan solehah. Para santri pondok pesantren Syekh Zainuddin bil khusus, mari di asrama tetap sholat jamaah, ya. Bagi yang tidak asrama juga, mari ingat, sudah disiapkan tempat-tempat untuk ibadat. Kita punya masjid besar, Masjid Darul Quran wal Hadis, kepunyaannya Ma'had secara khusus, Darul Quran wal Hadis. Saya buyanya para tulab, para tolibat memakmurkannya setiap waktu. Jangan waktu belajar saja, ya. Waktu asar, maghrib, isya, subuh terutama, sebab pahalanya besar, ya. Pahalanya besar. Salat jamaah 27 derajat, pahalanya 27. Berlomba-lomba menuju kebaikan, fastabiqul khairat. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, saya tidak akan perpanjang ini. Sebenarnya kita mau cerita Isra Mi'raj panjang. Ada kitabnya, satu kitab Isra Mi'raj karangan Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Sejarah Isra Mi'raj di sini sudah lengkap, ya. Sudah lengkap perjalanan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tadi yang mengajak pelungguh beramal, okay. Kita di pondok pesantren banyak pembangunan, wabil khusus pembangunan kita kantor yayasan. Sekarang kita mau nembok di kantor yayasan, ya. Tukang sudah mulai untuk membuat fondasi dulu, jalan masuk ke Gedang Umuna sudah kita mulihkan. Kau sekalian, mudah-mudahan dengan amal pelungguh niki bermanfaat. Aran iman beramal masih? Mari atas sapa'ah terakhir. Sapa'ah. Demikian, mari kita bacakan Fatihah untuk seluruh jamaah kita yang masukkan amal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi mohon maaf, anak-anakku sekalian, mari kita tenang mengikuti pengajian supaya pahala kita sempurna, ya. Pahala kita sempurna. Sebab jangan kita muaswis. Apa itu muaswis? Mengganggu. Warafi'us sauti musi'ul madrasah musyarikun iblisahu fil waswasah, kata ulama. Orang yang ngerawas terus di dalam majelis pengajian itu musik. Orang yang mengganggu ketentraman acara. Musyarikun iblisahu fil waswasah, dia ikut serta membantu iblis mengganggu. Mau membantu iblis, membantu setan? Enggak. Warafi'us sauti musi'ul madrasah musyarikun iblisahu fil waswasah. Sebenarnya kita selalu menyuruh diam di saat kita mendengar pengajian. Bukan saya ingin didengar terus, tidak, tetapi keadaan majelis kita itu harus bagus. Kita ini pondok pesantren Indo, akhlak kita harus bagus.